Saya merupakan dosen program studi agrobisnis perikanan pada Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Latar belakang pendidikan saya adalah S2 di bidang ekonomi sumber daya kelautan tropika. Bidang ilmu dan minat utama saya berfokus pada ekonomi sumber daya perikanan dan kelautan, di mana saya terus mengembangkan pemahaman tentang dinamika industri perikanan, keberlanjutan sumber daya, dan strategi pengelolaan yang efektif, sustainable, dan berperspektif mitigasi bencana. Adapun mata kuliah yang saya ampu selama ini tidak jauh dari latar belakang pendidikan dan bidang keilmuan saya, seperti mata kuliah ekonomi sumber daya perikanan, valuasi ekonomi perikanan, kebijakan dan strategi pembangunan perikanan, serta beberapa mata kuliah lainnya. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit mengulas tentang bagaimana proses mengajar yang telah saya lakukan dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Video ini akan menampilkan kegiatan mengajar pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah valuasi ekonomi perikanan. Saya akan mulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah valuasi ekonomi perikanan. Mata kuliah valuasi ekonomi perikanan merupakan mata kuliah bidang keahlian prodi agrobisnis perikanan bagi mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS, terdiri dari 2 teori dan 1 praktikum. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah valuasi ekonomi perikanan bertujuan untuk mengajarkan mahasiswa tentang metode-metode dan konsep-konsep yang digunakan dalam menilai atau mengukur nilai ekonomi sumber daya perikanan dan lingkungan laut. Mata kuliah valuasi ekonomi perikanan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sumber daya perikanan yang terbatas dapat dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ini juga membekali mahasiswa dengan alat pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan perikanan yang bijaksana, baik dalam sektor publik maupun swasta. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang sejarah mandat legislatif valuasi ekonomi, selanjutnya konsep dasar valuasi ekonomi, pendekatan dan metode evaluasi ekonomi sumber daya, alat ekonomi yang digunakan dalam keputusan pengelolaan pesisir, baik pengukuran yang memiliki nilai pasar maupun yang tidak memiliki nilai pasar, kemudian pendekatan kesediaan membayar atau menerima ganti rugi, kemudian benefit transfer dan rekonsiliasi perbedaan, nilai ekonomi ekosistem perairan, serta sistem thinking dan model dinamik, serta nilai ekonomi mangrove, lamun, dan terumbu karang. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi agrobisnis perikanan yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep akhlak, etika, dan moral, menguasai konsep dan teori metode penelitian, menguasai konsep metode statistik, menguasai tools pengelolaan data, menguasai konsep kebijakan dan strategi pembangunan, kemudian mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, mampu menyelesaikan masalah lingkungannya secara responsif, inovatif, dengan menerapkan ilmu dan teknologi di bidang bencana alam basah dan kewirausahaan, memiliki kemampuan leadership dan tanggung jawab pada kelompok kerjanya dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi perikanan dan kelautan, menyadarkan dan mengubah persepsi masyarakat akan pentingnya pengelolaan usaha, lingkungan, dan lembaga perikanan yang berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam hal tersebut. Terakhir, menguasai konsep perikanan dan kelautan baik secara umum maupun khusus sehingga dapat mentransfer kemampuan keterampilan dan pengetahuan yang relevan pada masyarakat desa atau pesisir. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini yaitu mampu memahami, membahas, dan menguraikan tentang valuasi ekonomi perikanan dan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Adapun sub CPMK terdiri dari 6 sub CPMK.
Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini beragam, terdiri dari e-book, jurnal, dan prosedur internasional. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi, dan penugasan studi kasus. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 pekan yang terdiri dari perkuliahan tatap muka, proyek, UTS, dan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan tergantung dari materi kajian yang disampaikan. Misalnya pada pekan ke-7, mahasiswa diarahkan untuk merancang dan menyajikan proposal riset tentang kesediaan membayar lingkungan Taman Kupu-Kupu Universitas Riau yang bersih, aman, dan tertib. Kemudian pada pekan ke-13 menggunakan case method berdasarkan hasil riset terkait materi kajian. Metode pembelajaran sinkronus dilakukan melalui tatap muka di kelas dan tools web conference seperti Google Meet dan Zoom. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WA Group, Classroom, atau LMS untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal perkuliahan valuasi ekonomi perikanan serta penugasan secara mandiri maupun berkelompok. Terkait evaluasi pembelajaran valuasi ekonomi perikanan, terdapat beberapa kriteria yang dilakukan. Pertama, partisipasi aktif itu dilakukan sebanyak 3 kali. Indikatornya yaitu keaktifan dalam berdiskusi dan mengerjakan tugas kelompok. Kemudian tugas mandiri. Tugas mandiri ini berdasarkan case method itu sebanyak 1 kali dengan membuat review jurnal. Yang ketiga, project. Project ini itu dengan merancang dan menyajikan proposal riset. Selanjutnya ada UTS dan juga UAS. Bobot masing-masing kriteria penilaian dapat dilihat pada gambar di samping. Video mengajar ini saya kompilasi secara daring dan luring. Pembelajaran baik secara tatap muka di kelas maupun menggunakan platform web conference. Video luring merupakan pertemuan pertama perkuliahan yang membuat kontrak kuliah, RPS, kriteria penilaian, dan materi awal. Sedangkan secara daring, video perkuliahan ini merupakan materi pertemuan kedua yang telah dilakukan pada tahun 2020 lalu, yaitu pada saat pandemi COVID. Video ini saya share melalui YouTube. Berikut review singkat video mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan memulai perkuliahan. Mata kuliah yang akan kita pelajari adalah valuasi ekonomi perikanan. Jadi di antara kalian banyak yang bertanya, apa sih itu valuasi? Valuasi ekonomi perikanan itu mengajarkan ataupun kita belajar tentang apa? Nah, untuk memahami perkuliahan ini, kita akan membuat ataupun mendiskusikan dimulai dari kontrak perkuliahan. Kenapa? Karena pembelajaran itu tentu dimulai dari sebuah bagaimana sikap kita tentang kesepakatan sehingga kita bisa mengikutinya dengan baik. Sudah pernah dengar kata kontrak? Apa itu kontrak? Janjian ya. Berarti kalau kita kontrak kuliah ya, ini bicara tentang perjanjian kesepakatan kita, saya yang mengajar dan juga kalian peserta perkuliahannya. Terkait dengan waktu, pertama kita sepakati waktu. Kita nggak ada masalah ya dengan waktu pembelajaran. Nah, juga. Kemudian keterlambatan. Nah, jadi ini adalah standar ya. Jadi diberikan dispensasi 15 menit. Artinya apa? Ya, bisa jadi ada sesuatu kendala dan lain hal sehingga kalian tidak bisa tepat waktu, tapi tetap dengan izin terlebih dahulu melalui penanggung jawab kelas. Kemudian ada tugas. Tugas ini kapan? Di mata kuliah ini nanti akan ada tugas berupa tugas mandiri dan juga tugas kelompok. Nah, jadi di dalam perkuliahan valuasi ekonomi ada partisipasi
ya, dari partisipasi aktif. Yang kedua adalah tugas mandiri. Mata kuliah ini adalah tergolong mata kuliah case method. Ya. Case method itu kita belajar tentang studi kasus. Studi kasusnya adalah apa saja review jurnal penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh dosen ataupun peneliti-peneliti lainnya yang berkaitan dengan materi kuliah kita. Kemudian ada proyek, ada UTS dan juga ada UAS. Proyeknya adalah proyek tentang merancang menjadikan proposal riset ya, tentang proyek ekonomi. Kemudian tanggung jawab kelas. Ya. Nah, pertemuan utama kita adalah sejarah mandat legislatif. Kira-kira kalau ada gambar seperti ini gambar di mana? Oke, ini adalah salah satu bentuk danau perairan ya, bukan laut ya. Ada dikelilingi oleh daratan. Ini adalah danau buatan. Sekarang pertanyaannya, di danau buatan itu ada apa? Kira-kira kalau menurut kalian, danau buatan ini bisa dihitung nggak nilainya berapa? Berapa nilainya? Sebut aja, 10 miliar misalnya. Kira-kira 10 miliar nggak? Nah, lebih ya. Nilai danau buatan. Nilai 30 miliar itu dari apa? Dari apa saja kita bisa dapat angka 30 miliar? Lahan. Kemudian apa lagi? Fasilitasnya ya. Kira-kira kalian sudah belajar nggak? Sebuah danau itu kita anggap nilainya 30 miliar. Ternyata 30 miliar itu angkanya didapat dari jumlah lahan, kemudian fasilitas yang ada di sana, ada gedungnya, ada sarana bermain anak, gitu ya, ada jembatan, kemudian ada sumber daya perikanan. Karena ini danau, tentu ada ikan yang hidup di sana. Ikan itu tentu kita bisa konversi berapa jumlahnya dikali dengan harganya. Kemudian ada wisata rekreasinya ya. Karena danau buatan ini adalah danau yang dikelola oleh pemerintah ya, tentu ada tiket masuknya sehingga kita bisa lihat berapa angka biaya yang bisa dihasilkan dari sebuah danau buatan. Kemudian ada sewa perahu dan lain-lain. Nah, saya ingin memberikan ya bahwa valuasi ekonomi itu bukan hanya menghitung nilai yang bisa kita hitung saja, tetapi juga ada nilai yang nggak ada di harga pasarnya. Misalnya seperti ini. Saya boleh pinjam tas satu? Yang mana? Nah ini ya. Ini apa? Tas. Tas ini kira-kira kalau saya bertanya harganya berapa? Oke, gitu. Tas. Kemudian dari ikan atau sumber daya anggap 200.000 ya. Oke, 200.000 nggak terima ya, 100.000 ya. 100.000 sepakat. 50.000 tas ini. Tapi kan ini baru, kalian perlu melihat tasnya saja. Ternyata di dalamnya ada buku, ada alat tulis ya. Kita anggaplah tas ini kan nggak bawa emas batangan ya kan. Nah, sayang sekali kalau tas harga 50.000 bawa emas batangan kan nggak sesuai ya. Ya, di dalamnya ini cuma ada buku dan beberapa alat tulis. Sehingga buku dan alat tulis itu kita anggap harganya 20.000. Tasnya 50.000, kemudian alat tulisnya. Jadi totalnya yang saya bawa ini berapa? Tapi kalau misalnya ini konsep yang kita pahami tentang nilai dalam tadi. Tapi siapa sangka ternyata tas ini diperoleh saat Esa mengikuti sebuah seminar. Seminar itu diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diadakan oleh Kementerian, dihadiri oleh Pak Menteri, Pak Nadiem ya. Ternyata Pak Nadiem memberikan door prize untuk peserta seminar. Door prize-nya berupa tas ini.
Kira-kira kalau menurut kalian, tas yang diserahkan langsung oleh Pak Mas Menteri Desa, ada dokumentasinya, harganya masih 50.000 nggak? Karena cuma 1 buah dompet langsung diberikan oleh Pak Menteri. Kira-kira harganya bisa dihitung nggak? Maka di Faluasi Ekonomi juga ada nilai yang nggak bisa dihitung. Ada nilai yang tidak bisa dihitung. Nah, ini namanya nilai pasar ya, yang ada nilai pasarnya. Kemudian ada yang tidak ada nilai pasar. Kalau yang ada nilai pasar ini disebut dengan tangible, ini adalah intangible, yang tidak ada nilai pasar. Tas yang ternyata diperoleh dari sesuatu yang sangat bernilai berbeda ya. Ketika tas diberikan langsung oleh menteri, ada kenang-kenangan tersendiri. Sehingga desa nggak mau melepas tas ini. Kalau ada yang menawar, boleh nggak saya beli 500.000? Dia nggak mau. Ini cuma satu-satunya langsung diberikan oleh Pak Menteri. Nah, desa baru mau melepas harga 1 juta. Dari tas yang harganya cuma 50.000, sekarang sudah berubah menjadi 1 juta. Begitu juga dengan danau tadi. Kira-kira nilai apa yang ada di danau yang tidak ada nilai pasarnya? Yang itu nilai apa? Nilai keindahan, ya betul ya. Nilai keindahan, ternyata danau buatan itu memiliki nilai keindahan. Sehingga keindahan itu ada nilai pasarnya. Ada di Shopee nggak keindahan? Ada ya. Ada nilai keindahan. Kemudian nilai apa lagi? Danau buatan menghasilkan apa yang ada nilai yang tidak ada di pasar? Jadi dibilang keindahan. Apa lagi? Ya. Kalau danau yang tandus saja, yang orang nggak ada bagus-bagusnya, kira-kira orang mau rekreasi nggak? Nggak mau ya. Karena ada unsur keindahan itulah ternyata danau buatan memiliki nilai jual lebih. Kemudian apa lagi? Danau buatan ternyata memiliki banyak ekosistem fauna, ya, flora, ya, tanaman-tanaman, pepohonan sehingga menghasilkan oksigen ya. Inilah nilai juga yang tidak terhitung, ya, yang tidak ada nilai pasarnya. Kemudian di danau buatan itu ada perairan, ya kan? Di perairan tersebut tinggal berbagai satwa. Ada ikan, apa lagi? Buaya. Ada sumber daya perikanan lain yang tinggal hidup di sana. Pohon-pohonnya juga tempat tinggal berbagai makhluk hidup. Apa aja? Ya. Burung, kemudian tupai, ya, serangga, dan macam-macam ya. Jadi dengan adanya danau buatan sebagai tempat tinggal berbagai hewan, maka nilai dana buatan itu tidak 30 miliar lagi yang kita bisa hitung secara matematis menggunakan nilai pasar. Ada nilai keindahan, ada nilai tempat tinggal berbagai makhluk hidup. Kemudian juga ada nilai ketika orang datang ke sana refreshing, dia bisa menghasilkan sebuah kenyamanan, ketenangan bagi orang yang tinggal di sana. Nah, nilai-nilai tersebutlah yang akan coba dilakukan perhitungan melalui valuasi ekonomi. Jadi nilai valuasi ekonomi adalah nilai total dari seluruh aspek yang bisa dihitung maupun yang tidak bisa, yang tidak ada nilai pasarnya. Nah, inilah yang disebut dengan valuasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada pertemuan kedua ini, kita akan diskusikan terkait konsep valuasi ekonomi. Nah, apa saja agenda ataupun susunan materi kita? Ada 4 hal yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Nah, 4 topik inilah yang akan kita coba bahas sebagai bagian daripada konsep awal pengenalan tentang valuasi ekonomi. Nah, sebelum dilanjutkan, silakan buka tab baru di laptop ataupun di HP-nya. Silakan buka menti.com.
Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Ada Kak. Nah, ini. 1552949. Nah, sudah masuk? 552. Kita lanjutkan dulu. Jadi, sebelumnya sudah ada pembahasan tentang valuasi. Kita bahas tentang valuasi. Kita ini tinggal di Indonesia ya. Di Indonesia semua enggak? Ya, Pak. Ya, ada yang dari Hong Kong? Enggak ya? Pak, Pak. Oke, kita tinggal di Indonesia. Lebih kurang gambar negara kita seperti dalam peta ini. Nah, kalau kita lihat peta Indonesia ini, kita ini termasuk kalau orang mengatakan orang luar bilang Indonesia ini adalah negara yang kaya, katanya seperti itu. Kaya dari mana gitu kan? Ya barangkali jika dilihat dari bentuk geografis, kita ini terdiri dari ribuan pulau ya, banyak pulaunya. Tidak banyak negara di dunia ini yang punya banyak pulau gitu kan. Bahkan ada negara yang cuma punya daratan saja, satu buah daratan udah habis gitu kan. Nah, kita Indonesia ini terdiri dari banyak pulau. Konsekuensinya kalau kita punya banyak pulau, otomatis kita memiliki perairan, kita memiliki garis pantai, kita memiliki wilayah pesisir, dan kita memiliki lautan. Itu sudah jelas karena apa? Karena dasarnya adalah kita adalah negara kepulauan. Otomatis kita memiliki banyak pesisir. Nah, dengan kondisi ini dapat disimpulkan bahwa kita memiliki sumber daya daratan dan lautan. Nah, hanya saja orang mengatakan bahwa kalau kita ini negara yang kaya, tetapi dari sisi yang lain kita ini juga memiliki berbagai permasalahan. Negara kepulauan itu permasalahannya apa? Nah, pertama kalau kita lihat di sini, isu pertama itu pertumbuhan penduduk cukup besar ya, cukup pesat di wilayah pesisir. Nah, jadi negara kita adalah negara memiliki nenek moyangnya itu adalah orang pelaut katanya. Karena orang pelaut itu otomatis sebagian besar wilayah pesisir itu dihuni oleh masyarakat, dihuni oleh pemukiman. Apakah pemukiman nelayan atau pemukiman masyarakat pesisir lain yang bukan hanya bergantung hidup pada perikanan, tetapi juga pada sumber daya di pesisir. Kemudian karena mereka tinggal di pesisir, otomatis mereka mengalami yang namanya perkembangbiak ataupun mengalami penambahan dari segi populasi ya, sehingga meningkatlah jumlah penduduk. Isu yang kedua adalah pertumbuhan signifikan pada industri wisata bahari. Nah, sekarang ini sebelum COVID ya, jadi salah satu potensi yang dikembangkan negara kita itu adalah potensi wisata bahari. Nah, wisata bahari ini tentu saja memiliki dampak ya. Kenapa? Karena kalau wisata bahari dikembangkan, otomatis jalan dibangun ya. Hotel ditambah, kemudian industri yang menjadi pelengkap daripada wisata bahari, pendukung daripada wisata bahari juga ditingkatkan. Misalnya apa? Pembangunan kafe, ya, pembangunan daripada pusat-pusat oleh-oleh, retail, dan segala macamnya. Nah, ini menjadi konsekuensi. Kemudian isu yang ketiga adalah penggunaan areal pesisir sebagai tempat pembuangan limbah. Nah, karena penduduknya banyak, industri juga padat, otomatis ada limbah. Nah, ini juga menjadi salah satu permasalahan. Yang keempat adalah produktivitas tinggi dari mangrove, terumbu karang, padang lamun dalam kondisi yang terancam. Artinya apa? Sumber daya pesisir itu karena intensifnya pembangunan ekonomi, wisata, dan segala macam di pesisir, sumber daya alami seperti mangrove, ya, terumbu karang, lamun, itu menjadi sesuatu yang terancam. Orang ingin membangun hotel, otomatis mangrove-nya dibabat, gitu kan. Kemudian orang ingin membuat pelabuhan, ya terumbu karang juga terancam. Nah, ini adalah konsekuensi daripada negara kaya akan kepulauan ini. Nah, sementara itu, berbagai isu atau permasalahan ini tidak masuk di dalam pertimbangan pengelolaan. Karena sifatnya apa? Sifatnya ini tidak terukur. Tidak terukurnya gimana? Kita nggak bisa menilai berapa sebenarnya nilai mangrove. Sebanding nggak dengan mangrove ini dengan nilai wisata ataupun ekonomi yang dihasilkan gitu kan. Sehingga
nilai yang tidak terukur ini tidak bisa digunakan sebagai alat pengambilan kebijakan. Nah, inilah permasalahannya kenapa penting valuasi ekonomi itu. Sebab apa? Valuasi ekonomi bisa melakukan semacam teknik untuk menilai berapa sebenarnya sumber daya yang ada di wilayah pesisir. Mangrove kalau kita lihat berapa nilainya, terumbu karang berapa nilainya. Sehingga kalau nilainya sudah kita bisa hitung, otomatis pemerintah akan bisa membuat pertimbangan layak nggak dibangun areal pemukiman di daerah ini. Sementara aset mangrove itu saja nilainya tinggi. Mangrove itu selama ini kenapa tidak bisa dihitung? Orang hanya bisa menghitung mangrove dari misalnya berapa jumlah pohon mangrove yang bisa ditebang. Artinya dari batangannya untuk gunakan pancang gitu kan. Nilai-nilai yang tidak bisa dihitung atau intangible itu belum bisa dikeluarkan. Mangrove itu juga sebagai tempat tinggal daripada ikan, ya, feeding ground, ya, tempat makannya, ya, nursery ground, ya, buat memijah segala macam. Nah, nilai-nilai itu bisa dihitung melalui yang namanya valuasi ekonomi, sehingga valuasi ekonomi menjadi salah satu instrumen penting di dalam pengelolaan berkelanjutan. Sampai di sini bisa difahami? Insya Allah bisa, Pak. Oke, yang lain gimana? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. Bisa, Pak. bisa ya. Bisa, Pak. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Masih ada nggak nih mahasiswanya nih? Ada, Pak. Masih, Pak. Ada, Pak. Iya. Ini kalau kuliah online-nya harus sering-sering dicek ya. Jadi nanti saya ngomong sendiri kan. Yang lain sudah sampai di Semarang gitu kan. Kalau kuliah di kelas kan nggak perlu dicek jelas orangnya gitu kan. Jadi kalau ibaratnya ini intangible nih, nggak bisa dilihat secara langsung ini kan. Iya, Orangnya masih ada namanya gitu kan. Rupanya pakai joki adeknya yang di depan laptop kan. Masih anak, Pak. Ini asli semua ya. Asli, Iya, Pak. Pak. Asli, Pak. Asli, Pak. Oke. Asli, Pak. Original. Oke. Original, Pak. Belum ada operasi. Fikri ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Bisa dipahami ya? Belum. Insya Allah bisa, Pak. Nazarudin? Nazarudin di mana nih posisi? Di rumah, Pak. Di kampung. Oh, di kampung. Aman kampung ya? Di kampung, Pak. Iya, Pak. Oke. Indah, ada pertanyaan Indah? Jahwa di Indah kampus, jualan. Pak. Indah Indah jualan. aja pakai face skill nih. Masih di kampung Indah? Iya, Pak. Oh iya. Fatia Azizi, hadir? Pak, Jahwa di kampus. Sahwa di kampus. Dari sinyal ya. Kampus, Pak. Iya, di depan perikanan ya. Depan perikanan, Nanti Pak. ditabrak nanti mobil. Nah, kalau sudah ada slide ini udah mulai cerah nih ya. Jadi minggu depan kita akan membahas alat ekonomi untuk digunakan dalam keputusan pengelolaan pesisir. Nah, bahan bacaan bisa dicari nih buku Pak Luki Adrianto ya. Oke, ada pertanyaan? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, siapa? Yesi, Pak. Ya, silakan. Desi? Yesi, Pak. Yes. Oh, Yesi. Mau nanya, orang-orang yang sering pakai analisis untuk valuasi ekonomi ini, orang-orang mana sih, Pak?